a life-giving person. Jadilah manusia yang memancarkan kehidupan. Jadilah manusia yang mengalirkan kehidupan dari dalam diri Anda. Mungkin Anda bertanya, but how? Bagaimana saya bisa menjadi life-giving person? Saya baru saja selesai mengikuti workshop selama 2 hari minggu berturut-turut, dan hari ini adalah yang kedua dan terakhir. Dan saya belajar bagaimana mendengarkan itu sungguh powerful. Mendengarkan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dengan mendengarkan orang lain, kita seringkali dapat membantu orang lain, meneguhkan orang lain, memberikan harapan kepada orang lain. Dan di penutup dari workshop ini, saya membuat sebuah gambar untuk menjelaskan apa yang saya peroleh selama workshop. Dan ini gambar saya. Tidak terlalu indah, tapi itulah gambar yang bisa saya buat. Gambar ini adalah gambar seekor burung merpati, dan dia memiliki hati yang memiliki telinga, dan di tengah-tengah hati tersebut masih ada lagi hati yang memancarkan sesuatu. Dan bagi saya ini adalah gambaran bahwa hidup kita harus seperti seekor merpati yang memiliki otentisitas, ketulusan, dan kesetiaan. Kita lihat burung merpati, dia adalah jenis hewan yang setia, dan karena itu banyak digunakan dalam simbol pernikahan. Merpati itu memiliki ketulusan yang selalu menolong pasangannya, dan kemanapun dia pergi, dia tahu kemana dia harus kembali. Dia akan kembali ke sarangnya, dia akan kembali ke pasangannya. Dan seekor merpati ini memiliki hati yang sungguh besar. Dia siap mendengarkan, dia siap untuk menerima kehadiran orang lain. Dia siap untuk memperhatikan orang lain. Dan sikap ketulusan hatinya ini, kesetiaannya ini, sikap mau mendengarkannya ini, dan keterbukaannya dipusatkan pada beingnya, hakikat dirinya. Ketulusannya memancar dari apa yang ada jauh di dalam dasar lubuk hatinya. Dan saya membuat 5 buah garis di mana kedua kaki merpati ini berpijak. Dia berpijak pada prinsip dasar. Dan kalau kita mendengarkan dalam konseling, 5 sikap dasar yang mesti kita miliki adalah kita fokus pada pengalaman orang lain untuk lebih memahaminya. Jadi kalau kita menerima konseling, kita sebagai guru, sebagai wali kelas, kita harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan hati, hadir sepenuhnya untuk orang yang kita dengarkan. Juga untuk pasangan kita demikian, untuk anak-anak kita, kadang-kadang mereka membutuhkan waktu kita supaya kita mendengarkan mereka dengan sepenuh hati, tidak dengan gadget di tangan, tidak dengan tontonan film di depan kita, tapi be there 100%. Give your life in that moment, dan Anda akan menciptakan quality time bersama dengan orang yang Anda kasihi dan orang yang membutuhkan Anda. Yang kedua adalah memiliki niat yang baik dan tidak menghakimi. Kita ingin agar orang yang kita bantu itu dapat bertumbuh dengan baik, dan kita membantu mereka untuk menemukan. Juga kita percaya pada orang lain, kita membantu mereka untuk menemukan harapan, kemampuan untuk bertumbuh, dan kemudian menemukan solusi dari persoalannya. Dia kemudian menjadi percaya diri, bisa melihat masa depan yang baik, ada harapan, ada peluang, ada kekuatan, dan dia mampu untuk keluar dari situasi yang sulit tersebut. Dan kita tidak menghakimi bahwa dia seperti ini, dia seperti itu. Meskipun kita tahu mungkin dia salah, tapi dia butuh pertama-tama untuk diterima dan tidak untuk dihakimi. Yang keempat di garis ini adalah empati dan belas kasih. Kasih sayang kepada orang lain. Anda harus memiliki itu. Sebagai orang tua, sebagai guru, Anda harus memiliki empati ini. Rasa sayang ini kepada anak-anak didik Anda, kepada keluarga Anda, kepada pasangan Anda. Tanpa itu, hidup Anda akan menjadi seperti robot. Dan terakhir adalah bersikap otentik dalam mendengarkan. Tuluslah ketika Anda mencoba mendengarkan orang lain, milikilah hati yang sungguh-sungguh tulus. Anda menghendaki yang terbaik untuk orang tersebut dan tidak mengambil keuntungan. Anda jujur, Anda tidak berpura-pura, dan ini akan menciptakan rasa aman dan rasa percaya. Apa yang terjadi ketika Yesus itu tampil di kampung halamannya? Kita mendengarkan dari Injil hari ini, dari Injil Lukas pasal 4, ayat 16 sampai 30. Ketika dia tampil di Nazaret, di tempat dia dibesarkan, dia berkata, "Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow, what a good news. Bukankah ini merupakan sebuah kabar baik? Mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang berada dalam penjara, mereka yang buta, mereka yang tertindas, mereka semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Yesus hadir sebagai the life-giving person. Kehadirannya, sabdanya, perbuatan baiknya, belas kasihnya, dia menyembuhkan orang, dia memperbanyak roti, dia meredakan badai. Dia sungguh hadir untuk orang-orang di sekitarnya, untuk para muridnya, dan bahkan dia memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Yesus adalah contoh yang luar biasa, the life-giving person. Apa yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa menjadi pemberi hidup bagi orang lain. Saat kita sekali lagi memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan senyuman, memberikan uluran tangan pertolongan. Ada seorang rekan guru sharing pada saya, setelah dia mendengarkan renungan harian, dia kemudian dapat menolong orang lain, dia dapat menolong lulusan Semakara yang dulu adalah anak walinya. Dan anak walinya tersebut sedang mengalami pergulatan, mengalami kesulitan, dan dia mengalami bahwa kuliahnya harus tertunda karena masalah biaya. Dan saudara-saudari terkasih, para rekan guru, anak-anak didik Semakara yang terkasih, dengan perbuatan kecil seperti ini, kadang-kadang nampak tidak berarti. Anda bisa mengalirkan kehidupan kepada orang lain. Anda bisa membangkitkan harapan kepada orang lain. Anda bisa membangkitkan semangat kepada orang lain. Jadilah the life-giving person. Dan itu dimulai dengan mau membuka hati. Memiliki hati yang punya telinga seperti gambar saya ini. Dan galilah lebih dalam diri Anda, hakikat diri Anda yang positif. Dan itu akan memancar dengan sendirinya. Ketulusan hati Anda akan terpancar di wajah Anda, di senyuman Anda, di tutur kata Anda, dalam sikap Anda. Disitulah hakikat dirimu akan terpancar. Jangan menjadi seperti orang-orang sekitar Yesus yang menutup dirinya. Mereka mendengarkan sabda Allah, tapi mereka tidak sampai percaya bahwa itu adalah sabda Allah yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa? Hati mereka tertutup. Mereka menutup mata mereka. Kalau itu terjadi pada kita, kita tidak akan menjadi the life-giving person. Kita akan menjadi poison, akan menjadi racun bagi orang lain, dan kita tidak membuat diri kita bertumbuh. Ketika Anda membagikan kehidupan kepada orang lain, hidup Anda akan semakin bertumbuh. Percayalah itu. Di mana Anda berbagi berkat, di sana hidup Anda semakin diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau datang mewartakan kabar sukacita kepada kami. Engkau memberitakan kabar gembira bagi kami, orang-orang yang miskin, yang butuh perhatian, butuh cinta, butuh belas kasihan, butuh pengampunan. Engkau datang bagi kami, orang-orang yang berada dalam tahanan. Mungkin hati kami tertawan oleh keegoisan kami. Mungkin hati kami tertawan oleh kegelisahan, oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh kemarahan. Bebaskan kami, Tuhan. Dan Engkau juga datang bagi kami untuk memberikan kepada kami harapan yang baru. Engkau sumber sukacita kami, Tuhan. Engkau akan membawa kami kepada pembebasan yang sejati. Pada saat kami tertindas dan tertekan dan tidak punya penolong, Engkaulah penolong kami. Bantulah kami untuk menjadi juga the life-giving person. Jadi orang yang dapat membagikan harapan dan kehidupan untuk sesama. Dan semoga berkat-Mu boleh dirasakan oleh orang lain melalui diri kami masing-masing. Dan turunkanlah berkat-Mu Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, para orang tua yang terkasih di rumah, juga semua orang yang kami ingat dan kami cintai. Semoga mereka pun boleh mendapatkan rahmat dan belas kasih-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, semangat selalu, be a life-giving person. Tuhan memberkati.